Di kasus fitnah ijazah Pak Jokowi ini bermunculan orang-orang gila baru, ya. Rata-rata usianya sudah sepuh. Mereka ini sepertinya memang sengaja, sama yang mendukung geng Panci ini, untuk meramaikan suasana supaya kita tidak fokus kepada P21 yang akan segera dikeluarkan, ya. Jadi memang sengaja mereka ini dipanggil untuk meramaikan dengan pendapat-pendapat masing-masing. Bahkan ada yang memberikan statement-statement ngawur, ya, katanya Pak Jokowi ijazahnya SD, SMP, SMA nggak ada. Orang gila seperti Amin Rais ini, ya. Jadi kita akan saksikan orang-orang gila baru, ya, terutama orang-orang yang udah tuwek mengkek ini, ya, yang memang sengaja dihadirkan untuk membuat kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi ini tidak berhenti gitu, ya. Untuk ngomong hal-hal yang sebenarnya sudah akan sia-sia untuk menyelamatkan Roy Panci. Jadi memang tuduhan ini harus terus-menerus ada, ya. Padahal sebentar lagi P21 akan turun dan mereka akan segera dikerangkeng. Pasti mereka akan kalah dan masuk penjara karena mereka sudah memilih itu. Ditawarkan RJ mereka nggak mau, sok-sokan merasa benar. Dan ketika mereka sudah kepepet akan masuk penjara, dimunculkan orang-orang tua-tua begini untuk meramaikan, untuk menekankan bahwa Pak Jokowi itu memang nggak benar gitu, untuk mendowngrade Pak Jokowi terus-menerus, menghajar Pak Jokowi terus-menerus. Ini orang-orang tua yang dihadirkan. Karena dianggapnya kalau orang-orang tua itu pasti pengalaman. Kalau orang tua ya udah kakek-kakek ngomong udah pasti benar. Padahal kan belum tentu, kan ada orang-orang tua juga yang bego, ya kan? Sekalipun profesor, doktor, kiai haji kayak Amin Rais selalu keluar kata-katanya nggak mencerminkan titel dan gelar-gelar yang dia sandang, ya kan? Nah, ini ada profesor yang dihadirkan oleh podcaster Madilo. Kita dengarkan sih apa maksudnya ini, ya, orang-orang tua disuruh bicara tentang Pak Jokowi. Menurut Ibu Susi, apakah rezim Jokowi telah berhasil dalam tanda kutip merusak UI? Berhasil. Dia satu-satunya presiden yang mau melakukan hal ini. Dia adalah seorang presiden yang semacam gerakan PKI subversif gitu ya. Masuk ke dalam, melihat orang yang bisa ditarik untuk pansos, Prof. Haris misalnya gitu, masuk untuk merubah landasan foundation dari UI untuk menjadi benar, adil, dan jujur. Mana sih? Pak Jokowi dituduh PKI. Tetapi tujuannya untuk menjadikan Universitas Indonesia menjadi benar, adil, dan jujur. Bagus dong berarti. Gimana sih? Ibu? Ibu atau Bapak ini? Terus kalau bagus, benar, dan jujur itu apakah buruk, Bu? Kemudian ini tuduhan ini tidak mendasar, teman-teman. Pak Jokowi itu nggak pernah cawe-cawe, apalagi ke universitas gitu. Banyak kan orang-orang UI yang mengkritik, menghujat, mau menurunkan Pak Jokowi itu banyak. Cawe-cawenya Pak Jokowi di mana gitu. Ini ibu ini menuduh tapi tanpa bukti, hanya ngomong aja ini. Nah itulah teman-teman, orang kalau sudah di setting untuk bicara, jadi suka-sukanya. Kelihatan kalau bahasa ibu ini walaupun katanya profesor, nggak teratur bahasanya. Coba dengerin. Marwah UI masih ada nggak menurut Ibu Susi? Sekarang orientasinya pada uang sih ya, jadi masalah norma, moral, dan etika sudah menjadi secondary ya, menjadi hal-hal yang sekunder. Karena semua sekarang mengejar bagaimana memenuhi kebutuhan untuk membayar pegawai dan sebagainya, jadi akhirnya menjadi lebih kapitalistik. Ya iyalah namanya universitas harus bayar pegawai. Kalau ibu nggak mau bayar pegawai, nggak usah ada pegawai itu, biar jalan sendiri, itu kan? Gimana sih? Nah itu apa hubungannya dengan tadi marwah UI itu? Masih ada nggak UI marwahnya? Jawabnya ini sekarang lebih lebih mencari uang katanya. Gimana sih namanya universitas cari uang lah? Ya, uangnya dari mana? Dari mahasiswa. Seminar, undang orang, itu kan bayaran juga. Ada keluar, ada uang masuk namanya lembaga pendidikan, ya kan? Berarti kan dia menjual ilmu di situ. Artinya apa? Dia bisa berjualan, jualan ilmu gitu. Ya begitu memang, Bu. Jadi apanya ini yang aneh? Padahal sebetulnya kalau diberi kebebasan, seorang scholar atau scientist akan menemukan inovasi. Nah, inovasi itu menghasilkan dana seperti Prof. Habibie. Prof. Habibie mengarang sesuatu untuk kira-kira masuk dolarnya dari sini nih. Kita bikin CN berapa gitu ya. Tapi itu kan nggak terlaksana karena kita mempunyai rejim pada saat itu, berlangsung juga sampai sekarang, rejim yang tidak menghargai inovasi yang terjadi. Ibu gimana nggak menghargai? Pak Habibie itu dihargai, bahkan dia itu dipercaya waktu itu untuk menjadi ilmuwan dalam bidang pembuatan pesawat. Pak Habibie itu, zamannya Pak Soeharto, dihargai. Tapi ketika Bapak Soeharto lengser, Bapak Habibie menjadi presiden, gagal. Jadi orang cerdas, orang pintar, belum tentu bisa memimpin negara. Ya, dia gagal, ada Timur lepas dari Indonesia, kemudian beliau pergi ke Jerman. Di Jerman ilmunya kepake ya sebagai ilmuwan, sebagai seorang ilmuwan yang punya produk gitu. Temuan dia itu kan berharga mahal di luar negeri. Jadi nggak ada di Indonesia tidak dihargai. Di Indonesia tuh Nurtanio itu kan Pak Habibie itu.
Itu kan cara negara menghargai seorang saintis itu dengan mendirikan sebuah perusahaan, membuat produk-produk yang dihasilkan oleh keilmuannya Pak Habibie, kan begitu. Ya karena mungkin temuan ibu itu nggak ada manfaatnya buat negara. Jadi dalam universitas dibuat agar menjadi penganut rezim lah, atau tidak menyuarakan suara-suara yang berbeda gitu. Tuh BEM UI aja teriak-teriak terus, jelek-jelekin pemerintah. Kemudian ada siapa tuh orang-orang tua itu yang demo kemarin bareng sama Roy Panci teriak-teriak itu. Ibu jangan-jangan satu geng sama kakek-kakek itu ya. Yang ngomong ngawur itu ya. Itu satu geng ini dia nih ibu ini nih. Gak jelas, udah males lah saya dengerin ya. Kayak nggak penting juga ibu ini. Kita beralih ke bapak ini dulu deh. Coba kita dengerin. Di kepala BIN. Jadi dia muncul nggak tahu ngapain. Saya pikir ini sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Untuk melakukan seleksi alam di mana yang tidak bermanfaat tersisih dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Lanjut. Abang mau tahu, saya buat statement hari ini ya. 3 hari lalu, ya kan, saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Ya. Pejabat negara. Ya. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi ijazah Jokowi seperti apa? Palsu. Tahu. Memang palsu. Memang ngawur aja. Oh, saya berjumpa dengan orang yang dekat Bapak Prabowo. Bukan kamu yang ngomong Pak Prabowo, tapi kamu berjumpa dengan orang-orangnya siapa, sebutin. Coba sebutin siapa itu orang yang dekat sama Pak Prabowo, yang nanya ke Pak Prabowo. Emang Bapak tahu nggak kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Iya, saya tahu. Apa ya? Ngomong apa ya? palsu. Ya. Kenapa terus kemudian ini didiamkan? Bukan didiamkan. Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam. Nah, nggak usah bullshit loh Pak, nggak ada penekanan-penekanan. Saya kan kemarin melaporkan Uri itu datang ke Polda Metro, ya kan, nggak ada penekanan dengan Pak Prabowo. Cawe-cawe, Pak Prabowo itu eksekutif, ya kan. Nggak boleh cawe-cawe itu, eksekutif ngurusin negara aja masih kacau, MBG yang masih berantakan, Merah Putih berantakan, tuh banyak koruptor tuh Pak. Prabowo fokus situ menyelamatkan negara dulu. Ngapain ngurusin fitnah ijazah, ngapain kurang kerjaan. Kalaupun Pak Prabowo ngomong ke Pak Sigit, selesaikan itu ijazah, bukan jangan kriminalisasi si Roy Panci. Emang Roy Panci udah berbuat apa buat negara sampai Pak Prabowo ngomong begitu, jangan kriminalisasi. Aduh, ndasmu Pak ini kepala BIN katanya. Saya dengar. Proses hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Ya. Tapi kan yang terjadi apa? Dia cari-cari kesalahan. Ya. Pak Suryo. Ya. Nggak fokus saya karena. Tapi mudah-mudahan Pak. 3 bulan. Oke, 3 bulan selesai ini, Pak. 3 bulan katanya, 3 bulan. Sigit Listio akan diganti. Waduh, masa sih Pak 3 bulan ini udah Bapak ngomong bulan apa ini? 3 bulan tuh kapan? 3 bulan ngawur aja. Coba kita tandain teman-teman. Nih Bapak ini ngomongnya kapan nih? Yang kata dia 3 bulan ganti, Pak. Bener nggak? Ganti. Ganti. Iya. Selanjutnya teman-teman, ada orang gila lagi ya. Udah tua juga ini. Saya gitu. Dia udah tua belum sih? Udah tua belum sih dia? Udah tua ya dia ya. Gerakan geng Solo, oligarki dan pacok terus berlangsung kepada Prabowo. Oke? Coba bayangkan 4 Jokowi ditempatkan, dan saya yakin ada lobby khusus yang menempatkan sekitar Prabowo. 1 Teddy, Jokowi clear. 2 Dudung. 3 Kodari. 4 adalah Hasan Nasbi juga dari awal juga udah jadi menteri Pak Prabowo. Kok gimana sih? Terus sempat keluar, terus masuk lagi, ya kan, terus dipindahin, masuk lagi sekarang. Karena memang bagus Pak Hasan Nasbi. Kodari lah ya, kamu ngiri sama Kodari itu gimana? Kodari itu kan salah satu pendukung Pak Jokowi yang menyebabkan suara Bapak Prabowo bagus pada saat Pilpres. Wajar kalau dia menjadi menteri, ya itu kan deal-deal kayak begitu wajar lah ya, nggak usah kamu munafik lah. Kamu dulu juga diangkat menjadi wamennya ESDM juga padahal kamu goblok. Kamu gimana sih, ngiri kamu? Kemudian Pak Dudung itu kan bagus. Jadi dengan adanya Pak Dudung, semoga negara kita ini tidak didekati oleh ular-ular kadut, ya kan? Dari Yaman itu. Kemudian Teddy lagi dihubung-hubungan Pak Jokowi. Kalau memang Teddy jelek, ya Pak Prabowo tentu nggak pakai Teddy dong. Ya kan? Teddy kan bagus, lihat aja kalau melayani Pak Prabowo sigap cepet gitu. Pak Prabowo butuh begitu, ya kan? Langsung megangin tas apa, betulin ini itu. Teddy tuh gercep gitu, jadi kan bagus. Makanya banyak orang yang ngiri. Kalaupun Teddy membatasi orang ketemu dengan Bapak Prabowo, ya wajar lah, namanya juga seskap, ya kan? Tugas seskap kan begitu, melindungi posnya supaya nggak diganggu sama orang-orang nggak penting gitu. Ya kalau emang ada hal-hal yang perlu dikritisi dari Pak Teddy, ya jangan kamu menuduh Pak Jokowi. Masa sih Pak Jokowi cawe-cawe, Pak Prabowo tolong dong si Teddy itu ya dijaga Dudung, tolong masukin Kodari, tolong Hasan Nasbi, orang gila. Medan ini ya, menuduh yang nggak King Solo. Hasan Nasbi. Semua juru maki Juru maki. Emang Teddy pernah maki-maki Pak Prabowo. Mana sih orang gila ya? Orang gila ngomong. Prabowo. Terus kita harus melihat Prabowo dikepung oleh mereka.
Wih, Prabowo dikepung. Dikepung. Pak Prabowo dilindungi, goblok, dikepung. Pak Prabowo tuh aman. Justru adanya Kodari, dia bisa menjadi pembicara yang sangat aktif di media sosial, menjelaskan ini dengan gamblang, masyarakat jadi tercerahkan. Apalagi Hasan Nasbi, beliau ini kan sangat komunikatif, bagus dalam berargumen, menjelaskan fitnah-fitnah isu-isu yang menyerang Bapak Prabowo dengan sangat baik jawabannya. Mana kamu ngeri ya di situ ya, oh ternyata ada orang-orang bagus di sekeliling Bapak Prabowo, aduh nggak berkutik dong gue nih, ya nggak bisa lagi gue memfitnah Pak Prabowo, nggak bisa lagi gue memfitnah ini dong, karena sudah ada yang menangkis gitu. Selama ini dia ini kan kerjaannya apa? Ketika dia nggak kepake di rezimnya Bapak Prabowo ini, kerjaannya apa? Ngurusin duit dia yang hilang itu di PIK 2 itu, makanya dia mondar mandir, bahkan pernah pakai wig. Gila emang orang ini. Sarap dia karena tanahnya mungkin nggak kebeli, kemudian menjadi tanah yang tidak produktif, tidak menghasilkan, padahal niat dia itu adalah investasi yang mungkin bisa membuat dia kaya, ternyata nggak kepake, mau jar cocote ya. Terus sekarang dia pakai ngomong begini, maksudnya memprovokasi, mentang-mentang Pak JK udah muncul. Jadi emang merasa dapat angin segar gitu. Dan mungkin dia dapat peran khusus dari Pak JK, ya. Peran untuk membuat gaduh gitu ya. Orang. Satu lagi ya, orang tua. Orang tua gila ini, kita dengerin. Demikian juga Prabowo. Prabowo sebagai presiden ini presiden gadungan. Presiden gadungan Prabowo, aduh bapak. Kamu itu loh gadungan. Dia tunduk bertekuk lutut kepada Jokowi dan menjadi pelindung Jokowi. Dan tidak mau bertindak apapun terhadap Jokowi. Karena Jokowi lah yang membuat dia menjadi presiden. Emang Pak Jokowi sudah melakukan kesalahan apa? Sampai-sampai Pak Prabowo harus melakukan sesuatu terhadap Pak Jokowi. Apa ini maksudnya ini? Melindungi. Emang Pak Jokowi ngapain gitu? Jahat gitu. Jokowi lah yang membuat dia, Prabowo Subianto, bisa berjabatan tangan dengan Donald Trump. Donald Trump, Yahudi, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya di Barat. Bingung ngomong. Donald Trump, Yahudi, Amerika, sekutu-sekutu, bingung dia mau ngomong apa lagi. Siapa lagi? Donald Trump, Amerika, iya terus? Semua mengapresiasi Jokowi karena Jokowi tunduk kepada Barat. Goblok, Jokowi tunduk Barat. Ya enggak lah, hilirisasi itu. Bukti bahwa Bapak Jokowi tidak tunduk kepada Barat. Bahkan Indonesia itu dilaporkan ke Mahkamah Internasional karena Pak Jokowi tidak mau lagi menjual nikel mentah, nggak mau lagi jual hasil alam secara mentah, tetapi harus dalam bentuk produk yang sudah jadi. Kalau mereka butuh nikel misalkan, mereka harus mendirikan smelter di Indonesia, menjadikannya barang jadi, baru mereka bisa ambil bawa pulang dalam bentuk jadi. Tapi harus transfer teknologi dengan kita begitu. Jadi tuduhan Bapak ini ngawur lagi nih. Ngomong pakai mikir, ngomong aja bingung. Jokowi tunduk kepada Amerika karena Jokowi tunduk kepada Yahudi. Demikian pula Prabowo Subianto melindungi Jokowi. Prabowo Subianto ini harus dimakzulkan sebagaimana Donald Trump juga di dalam proses pemakzulan. Waduh, percaya dia berita Donald Trump dimakzulkan. Itu berita waktu COVID Donald Trump mau dimakzulkan itu karena membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Bodoh sekali, kamu percaya hoax lagi. Kakek-kakek. Ya begitulah teman-teman ya. Muncul orang-orang tua yang membuat gaduh ya, yang membesar-besarkan berita tentang isu-isu fitnah-fitnah ini supaya nama Pak Jokowi yang terdowngrade. Supaya Indonesia ini melihat Pak Jokowi itu buruk gitu. Ya ini orang-orang tua ini munculkan ini, orang-orang tua yang nggak guna. Terima kasih.